Selamat datang di channel Belajar Yuk. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal P3K, kompetensi teknis. Sebelum melanjutkan video ini, yuk subscribe channel Belajar Yuk untuk membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Latihan soal P3K, kompetensi teknis. 1. Dalam proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Jawaban B. Dua. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan (SKL). B. Standar batasan minimum kelulusan. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. E. Kriteria ketuntasan minimal (KKM). Jawaban E. 3. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D. Emotif. E. Sensitif. Jawaban A. Empat. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Kompetensi lulusan. E. Kecakapan hidup. Jawaban B. 5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Jawaban E. 6. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi keahlian. Jawaban E. 7. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdiri atas beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran. B. Standar kompetensi. C. Kompetensi dasar. D. Kompetensi peserta didik. E. Kegiatan pembelajaran. Jawaban D. 8. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif. C. BSA. B. Guru Pamong. C. Sistem belajar jarak jauh. D. Sekolah mandiri. E. Sekolah kecil. Jawaban D. 9. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A.
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003. B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003. C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003. E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawaban C. Sepuluh. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan. B. Standar proses belajar mengajar. C. Penilaian berbasis kelas. D. Sertifikasi guru, guru dan dosen. Jawaban A. 11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 2 UU Guru dan Dosen No. 4 Tahun 2005. C. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen No. 20 Tahun 2005. D. Bab 2 Pasal 2 UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. E. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Jawaban A. 12. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen maupun guru sesuai UU Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jawaban C. 13. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Jawaban A. 14. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum. B. Evaluasi implementasi kurikulum. C. Evaluasi dokumen kurikulum. D. Evaluasi reflektif. E. Evaluasi komprehensif. Jawaban E. 15. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan. B. Korupsi dana pendidikan. C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. D. Kurangnya fasilitas pendidikan. E. Diskriminasi status guru. Jawaban C. 16. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap. B. Seminimal mungkin. C. Berwarna-warni. D. Semaksimal mungkin. E. Berwarna cerah. Jawaban D. 17. Di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu A.
Andi dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Carlos merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Dendi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. E. Ernie malu bertanya ketika mendapatkan kesulitan memecahkan permasalahan soal yang diberikan guru. Jawaban B. Delapan belas. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple inteligensi, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain. A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Jawaban C. Sembilan belas. Kegiatan berikut ini yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka. B. Guru memberi hadiah kepada peserta didik berprestasi. C. Peserta didik diajak berkarya wisata. D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Jawaban D. Dua puluh. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Behaviorism. D. Operant conditioning. E. Problem solving. Jawaban B. Dua puluh satu. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan ataupun merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem pembelajaran. D. Rencana pembelajaran. E. Evaluasi pembelajaran. Jawaban A. Dua puluh dua. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan efektif peserta didik adalah A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. E. Tes psikomotorik anak. Jawaban B. 23. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh. B. Menentukan jumlah keseluruhan pada data yang diperoleh. C. Menentukan nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. D. Mencari nilai tertinggi dan terendah data yang diperoleh. E. Menentukan rentang skor nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Jawaban A. 24. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. B. Mampu bermain dalam kelompok. C. Mudah berkonsentrasi. D. Mampu menjadi pemimpin. E. Peka terhadap teman. Jawaban C. 25. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar.
A. Insight. B. Behaviorisme. C. Cognitive deconditioning. E. Connectionism. Jawaban C. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.